Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Karin Zalianti Martiza dengan NIM 1710624103 sebagai host dan di sini saya bersama Betari Amanda dengan NIM 1710624076 sebagai narasumber pada podcast kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super relevan buat generasi digital kayak kita, yaitu dinamika dunia pemasaran modern. Nah, sekarang coba deh bayangin. Sekarang mau pesan makan tinggal klik. Mau naik ojek tinggal scroll. Bahkan bayar-bayar cuma tinggal scan kode. Semua jadi satu di satu aplikasi. Jadi kita bakal ngulik gimana brand kayak Gojek ini bisa jadi teman hidup kita sehari-hari lewat strategi pemasaran yang kece dan keren. Nah, pertama-tama kita tanya dulu nih kabar dari narasumber kita. Apa kabar nih, Manda? Alhamdulillah kabar aku baik. Kamu sendiri gimana Karin kabarnya? Kalau kabar aku selalu baik sih. Oke, langsung aja ya, Man. Menurut kamu, gimana sih dinamika industri pemasaran zaman sekarang dan di mana Gojek ngadepin semua perubahan itu? Nah, jadi dunia pemasaran sekarang tuh kan cepet banget ya berubahnya. Gojek sendiri bisa sukses besar karena mereka tuh bisa beradaptasi dengan cepat. Mereka nggak cuma jualan layanan transportasi, tapi bikin aplikasi yang nyatuin semuanya. Kayak transportasi, makanan, belanja, sampai bayar-bayar tagihan. Nah, kekuatan mereka itu ada di teknologi canggih dan layanan yang terintegrasi dengan baik. Tapi mereka juga punya kelemahan, yaitu koordinasi mereka tuh terlalu kompleks dan beresiko kalau sistemnya error. Peluang mereka juga gede banget karena digitalisasi makin merata, tapi juga tantangan mereka berat karena mereka punya saingan yang besar juga gitu, kayak Grab contohnya. Wah, keren banget ya. Kamu bisa ngasih contoh nyatanya gitu nggak? Nah, salah satu contohnya itu ada di kampanye Pasti Ada Jalan dari Gojek. Mereka ini pengen makin dekat dengan Gen Z, jadi mereka bikin kampanye yang relate sama keseharian anak muda. Di kampanye ini, mereka berkolaborasi dengan influencer dengan bikin konten yang simple, fun, dan menarik di medsos-medsos mereka. Nah, hasilnya engagement mereka itu meningkat signifikan dan juga jumlah unduhan aplikasi mereka pun bertambah. Karena hasil dari kampanye ini tuh memberikan dampak langsung ke mereka, jadi mereka tuh terus menjalankan kampanye ini sampai sekarang gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke perencanaan pemasaran nih. Menurut kamu, seberapa penting sih perencanaan buat brand kayak Gojek ini? Pastinya penting banget ya. Jadi Gojek ini punya planning yang matang banget, mulai dari riset market, profiling user, sampai strategi komunikasi yang disesuaikan tiap produk yang mereka tawarkan gitu. Nah, kekuatannya terletak pada struktur perencanaan yang solid. Jadi semua langkah itu udah jelas dan terorganisir. Tapi di balik kekuatan itu ada kelemahannya. Jadi kalau misalnya ada perubahan mendadak, adaptasinya tuh bisa lambat karena terlalu terpaku sama rencana awal gitu. Nah, peluangnya pun juga banyak karena mereka bisa terus berinovasi kan. Cuman ancamannya ya regulasi yang kadang tuh bisa tiba-tiba berubah gitu. Oh, gitu ya. Kalau GoPay itu termasuk hasil dari perencanaan juga ya? Ya, jadi waktu itu Gojek nih ngeliat masih banyak orang yang nggak punya akses ke bank. Makanya mereka mau bantu masyarakat yang belum terjangkau nih sama sistem bank tersebut. Jadi mereka ngenalin GoPay ke pasaran. Mereka ini ngenalin GoPay lewat edukasi, promo cashback, kris di UMKM yang sering kita gunakan sampai sekarang, sama konten-konten di media sosial mereka gitu. Nah, hasilnya GoPay ini jadi top of mind e-wallet. Jadi GoPay ini jadi e-wallet yang paling banyak digunakan lah gitu sama orang-orang. Nah, strategi ini pun makin dikembangin gitu ke arah layanan dan donasi ke arah layanan donasi dan zakat gitu. Jadi kita sekarang bisa berdonasi sama zakat lewat GoPay ini gitu. Hmm. Oh iya, kalau nggak salah, Gojek juga sempat ekspansi ke luar negeri ya?
Gimana tuh dari sisi pemasaran global dan keberlanjutan? Ya, jadi Gojek ini pernah untuk coba masuk ke Vietnam dan Thailand. Kalau kita lihat dari SWOT-nya, kekuatan Gojek ini kan ada di model bisnisnya tuh yang scalable gitu. Jadi mereka gampang berkembang ke banyak tempat, di banyak tempat gitu. Tapi tantangannya tuh juga cukup besar karena mereka kan harus bisa beradaptasi sama budaya dan aturan hukum yang berbeda-beda di setiap negara. Peluangnya pun cukup besar gitu, cukup gede karena banyak negara ASEAN lain selain Indonesia yang membutuhkan layanan seperti Gojek. Tapi ancamannya tuh datang dari pesaing lokal gitu yang memang sudah paham pasar dan kebiasaan yang ada di negara tersebut gitu. Nah, untuk keberlanjutan, Gojek sendiri tuh sekarang juga punya fitur baru, yaitu namanya fitur Go Greener. Oh, Go Greener. Wah, aku baru tahu sih. Itu gimana deh? Jadi Go Greener ini tuh fitur buat membantu pengguna dan mitra untuk mengurangi jejak karbon. Awalnya Gojek ini pengen menjadi brand yang peduli peduli lingkungan gitu. Makanya mereka bikin program yang uh, memang benar-benar impactful. Jadi mereka nih berkolaborasi sama startup yang berada di bidang lingkungan tentunya. Uh, Sama mereka tuh menanam pohon gitu untuk mengurangi jejak karbon. Nah, mereka juga mengedukasi pengguna-pengguna Gojek tentang pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca supaya makin banyak yang sadar dan mau ikut aksi ini gitu. Hasilnya banyak banget user yang termotivasi dan aktif menyumbang ke program ini. Nah, sekarang program ini pun dilanjutin dengan investasi ke kendaraan listrik gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topik terakhir di segmen ini, yaitu Sistem Informasi Pemasaran atau SIM. Ini mungkin kedengaran teknis ya, tapi penting banget kan ya buat brand kayak Gojek ini. Iya, penting banget tentunya. Gojek tuh bisa tahu pola user karena data yang mereka punya tuh lengkap banget. Mereka tahu nih kapan orang paling sering order atau fitur mana yang kurang dipakai sampai masalah user di level mikro gitu. Kekuatannya ada di data insight yang detail, jadi bisa bantu untuk ambil keputusan jadi lebih tepat. Tapi kelemahannya, kalau datanya ini overload, malah bikin bingung dan susah fokus. Tapi peluangnya juga besar banget dari pemanfaatan AI yang bisa meningkatin efisiensi dan prediksi tren juga. Nah, untuk ancamannya sendiri itu ada di soal isu privasi dan keamanan data yang memang harus dijaga banget nih supaya nggak bocor atau disalahgunakan pihak yang nggak bertanggung jawab gitu. Gojek pernah nggak sih ngalamin masalah SIM yang akhirnya diperbaiki gitu? Pernah, jadi waktu itu banyak user yang baru uninstall setelah beberapa hari pakai. Nah, awalnya nih Gojek punya masalah di retensi pengguna yang rendah, alias banyak yang langsung uninstall setelah coba. Untuk ngatasin masalah ini, Gojek memperbaiki pengalaman pertama pengguna waktu baru buka aplikasi. Jadi mereka tuh ngedesain ulang proses onboarding sama nambahin fitur tutorial biar pengguna tuh ngerti gitu cara pakainya gimana. Dan mereka juga menyederhanakan menu supaya nggak membingungkan pengguna baru. Nah, hasilnya tingkat uninstall pun jadi turun karena pengguna jadi paham dan jadi lebih nyaman. Sekarang strategi ini sih terus dipakai ya buat fitur-fitur baru supaya pengguna tuh makin betah gitu untuk menggunakan aplikasi Gojek ini. Hmm. Wah, super insightful banget ya, Man, obrolannya. Makasih banyak ya udah sharing bareng di kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana ya, karena di segmen kedua kita bakal bahas 3 topik lainnya yang masih berhubungan dengan strategi pemasaran dari Gojek. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Hai teman-teman, kembali lagi bareng kami, Betari Amanda dengan NIM 1710624776 sebagai host.
Dan di sini juga ada Karin Zalianti dengan NIM 1710624103 sebagai narasumber. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang berlanjut dari segmen sebelumnya yang gak kalah seru nih. Nah, jadi di segmen kali ini kita akan membahas gimana sih konsumen bikin keputusan, terus gimana strategi STP ini dipakai sama Gojek. Dan yang terakhir, kita akan bahas soal manajemen produknya. Ini penting banget buat kalian-kalian yang mau paham strategi pemasaran dari sisi yang lebih mendalam dan terstruktur. Langsung aja ya, Karin. Menurut kamu, proses konsumen dalam mengambil keputusan itu kayak gimana sih, terutama di era digital ini? Nah, ini menarik sih, Man. Pengambilan keputusan konsumen itu sekarang jauh lebih kompleks, tapi juga jauh lebih cepat. Mereka ini melewati 5 tahap klasik, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan beli, dan evaluasi pasca pembelian. Nah, tapi karena teknologi, semua tahapan itu bisa terjadi dalam hitungan menit. Misalnya, kamu lihat iklan makanan gitu nih di TikTok. Terus penasaran nih, terus langsung browsing reviewnya. Terus habis itu pasti kita kayak ngebandingin harga kan. Terus kalau udah oke, kita langsung klik beli, terus kasih rating. Nah, semua itu bisa dari HP. Bener sih, apalagi kalau lapar tengah malam kan, rasanya langsung klik GoFood aja tuh, ya udah nggak usah pakai pikir panjang gitu. Nah, iya, itu contoh nyatanya. Faktor-faktor kayak emosional, rekomendasi teman, sampai UI UX, aplikasi ikut mempengaruhi keputusan itu. Nah, Gojek ini paham banget nih sama perilaku ini, makanya mereka pakai strategi personalisasi. Misalnya kayak kasih rekomendasi makanan berdasarkan riwayat pesanan kamu. Hmm, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke topik berikutnya ya, yaitu STP. Bisa jelasin nggak sih STP itu apa dan gimana Gojek nih menerapkannya gitu? STP itu singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. Gojek ini pakai buat nargetin pasar secara lebih tepat. Nah, misalnya mereka segmentasi berdasarkan demografi, perilaku, dan geografis. Anak muda urban yang tech savvy jadi target utama. Terus kalau positioningnya sendiri gimana? Nah, Gojek ini menempatkan diri sebagai solusi hidup sehari-hari yang cepat, mudah, dan bisa diandalkan. Dari GoRide, GoFood, sampai GoPay. Nah, mereka ini dikemas sebagai bagian dari gaya hidup. Positioning ini diperkuat dengan slogan dan kampanye yang dekat sama anak muda. Kayak yang tadi sebelumnya kita segmen pasti ada jalan. Hmm, jadi tiap layanan tuh punya target yang jelas sama pesan yang disesuaikan juga gitu ya. Tepat banget. Contohnya GoSend buat UMKM dan pengguna aktif marketplace. Mereka kasih fitur tracking real time dan integrasi API buat bisnis. Segmentasi dan targeting yang tepat bikin budget marketing juga jadi efisien. Hmm, oke oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik terakhir nih di segmen ini, yaitu manajemen produk. Gimana sih brand kayak Gojek nih ngelola produk-produknya? Manajemen produk itu penting buat memastikan setiap fitur yang diluncurkan bisa relevan dan punya nilai tambah. Gojek punya tim produk yang kerjanya berdasarkan data dan feedback pengguna. Nah, untuk contohnya ini, mereka tahu banyak mitra driver yang kesulitan isi saldo. Makanya muncullah fitur top up saldo instan via GoPay. Hmm, jadi inovasi yang mereka kembangkan itu berasal dari masalah pengguna ya. Nah, betul banget. Tahapan dalam manajemen produk biasanya mulai dari identifikasi kebutuhan pasar, riset, pengembangan, peluncuran, sampai evaluasi. Nah, Gojek juga rutin update fitur, uji coba A/B. Nah, untuk A/B ini tuh maksudnya tuh merupakan metode perbandingan dua versi elemen pemasaran. Hmm. Terus tuh kadang
ada soft launching ke kelompok kecil dulu untuk ngukur respons. Oh, tapi pernah ada nggak sih kejadian fitur nih kurang berhasil gitu? Pernah dulu tuh ada fitur pesan barang dari toko elektronik lokal yang kurang jalan karena insight dari SEM nunjukin demand-nya kecil. Akhirnya fitur itu tuh dihentikan. Nah, itu tuh bagian dari manajemen produk juga. Berani berhenti kalau memang nggak efektif. Oh, oke. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan ya. Dari cara konsumen mikir sampai gimana sih brand menyesuaikan produk dan strategi pasarnya. Makasih banyak ya Karin udah sharing hari ini. Sama-sama, Man. Seneng banget deh bisa ngobrolin hal-hal strategis, tapi tetap relevan sama kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk terus pantengin podcast kita ya buat bahasan seru lainnya seputar dunia pemasaran. Sampai jumpa di episode berikutnya.